Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra. Saya dari kelompok 23 Prodi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Fitra Loka MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Sejarah Tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia. Tasawuf masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan tasawuf berkembang di Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17. Di sini saya akan menjelaskan asal mula tasawuf di Indonesia. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, tasawuf menjadi salah satu tradisi intelektual yang berkembang pesat. Hampir semua ulama terkemuka pada periode itu adalah para sufi. Tasawuf atau sufisme masuk melalui berbagai jalur, termasuk melalui perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Namun pengaruh tasawuf di Indonesia pada awalnya terutama berasal dari para pedagang Arab, Persia, dan India yang berdagang ke wilayah Nusantara. Mereka membawa ajaran tasawuf dan menyebarkannya melalui aktivitas dagang di pelabuhan-pelabuhan utama. Mereka juga membawa kitab-kitab dan tulisan-tulisan tentang tasawuf yang kemudian dikaji dan dipelajari oleh masyarakat setempat. Pada awalnya, tasawuf di Indonesia dipraktikkan secara individu dan tidak dianut sebagai sebuah tarekat. Namun, dengan berkembangnya jumlah orang yang tertarik dengan ajaran tasawuf, maka terjadilah transformasi tasawuf dari sekedar metode menjadi organisasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan tarekat. Penduduk setempat yang tertarik dengan ajaran Islam kemudian berguru kepada para sufi dan membentuk komunitas-komunitas Islam yang berkembang menjadi pesantren dan majelis-majelis zikir. Ini terjadi antara abad ke-13 hingga ke-16, ketika tarekat-tarekat mulai tumbuh. Dalam berkembangnya tasawuf di Indonesia juga dipengaruhi oleh tradisi keagamaan lokal seperti kejawen, kebatin, dan mistisme Jawa. Hal ini terlihat dalam cara pelaksanaan zikir atau wirid, serta dalam praktik-praktik keagamaan yang unik dan berbeda dengan praktik-praktik tasawuf di Timur Tengah. Berikut adalah tokoh tasawuf di Indonesia dan peran-perannya. Berikutnya saya akan menjelaskan peran Alawiyin dan Wali Songo. Perkembangan tasawuf di Indonesia setelah masa awalnya juga dapat dikatakan sebagai puncak penyebaran ajaran Islam, yakni sekitar abad ke-16 hingga ke-19. Pada masa ini tasawuf berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan besar dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Beberapa keturunan Nabi Muhammad yang berdatangan sejak abad ke-14 kemudian dikenal dengan Alawiyin, juga memengaruhi corak dakwah dan tasawuf di Indonesia, dibarengi dengan tarekat-tarekat sufi yang dikembangkan. Wali Songo juga tumbuh subur. Salah satu Wali Songo ialah Sunan Bonang. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Ia mengajarkan tentang pentingnya menaklukkan 3 musuh utama manusia, yaitu dunia, hawa nafsu, dan setan. Lalu ada Sunan Kalijaga, dikenal sebagai tokoh sufi toleran yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Mereka mengajarkan tasawuf melalui metode-metode yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Misalnya, sering menggunakan bahasa dan simbol yang akrab dengan masyarakat seperti kisah-kisah, puisi, kesenian wayang, dan musik. Selanjutnya, tasawuf Indonesia di era kontemporer. Pada masa ini, tasawuf tetap menjadi bagian penting dari kehidupan keagamaan di Indonesia. Orang-orang masih mengikuti tarekat-tarekat sufi dan mempraktikkan ajaran-ajaran tasawuf. Namun, tasawuf juga mengalami transformasi dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Ada banyak kelompok sufi baru yang muncul dan mencoba menggabungkan ajaran-ajaran tasawuf dengan ideologi-ideologi baru. Selain itu, tasawuf juga memainkan peran penting dalam gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia seperti gerakan Islam modern, dan gerakan keagamaan Islam politik. Tasawuf modern merupakan buah pemikiran Buya Hamka, seorang ulama dan penulis yang dikenal sebagai tokoh Islam moderat. Bukunya berisi kajian yang memadukan antara tradisi tasawuf yang telah ada sejak lama dengan akal sehat dan rasionalitas modern. Buya Hamka meyakini bahwa tasawuf tidak hanya terbatas pada upaya spiritual semata, namun juga memperhatikan kehidupan dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam bukunya, ia menjelaskan tentang konsep kesatuan manusia dengan alam semesta yang menjadi dasar penting dalam pemikiran tasawuf modern. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.